demonstrasi tindakan untuk prosedur resusitasi pada bayi baru lahir atau resusitasi neonatus, yang mana tindakan ini merupakan tindakan untuk membantu bayi dapat bernafas secara spontan segera setelah lahir, karena bayi akan mengalami proses adaptasi dari lingkungan intrauterin ke ekstrauterin, dan 10% dari bayi itu biasanya akan membutuhkan bantuan berupa bantuan oksigen dan bantuan untuk pompa jantungnya. Nah, jadi diharapkan dari pembelajaran ini atau dari demonstrasi praktek ini, mahasiswa dapat melakukan tindakan resusitasi seperti menjaga kehangatan bayi supaya bayi tidak kehilangan panas, membuka jalan nafas atau memastikan jalan nafas bayi itu paten atau efektif, memastikan pola nafas bayi dapat efektif, kemudian juga memastikan bahwa sirkulasi jantung bayi itu bisa lebih dari 100 kali per menit. Jadi mahasiswa dapat melakukan pemberian ventilasi tekanan positif dan melakukan kompresi dada pada bayi. Semoga video ini bisa membantu mahasiswa untuk belajar, memahami dan mempraktekkan bagaimana cara melakukan resusitasi pada bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Yang pertama adalah tahap persiapan antisipasi bayi baru lahir dengan asfiksia. Ini merupakan kondisi ibu dengan resiko tinggi, ya. Kemudian kita akan menyiapkan thermal manajemennya terlebih dahulu, yaitu dengan menyiapkan infant warmer atau radiant warmer. Jadi kalau di rumah sakit sebenarnya ada namanya tempat khusus untuk resusitasi. Jadi di sana kita akan melakukan resusitasi yang nantinya ada di sana tersedia lampunya, kemudian ada alat pengatur suhunya, dan banyak yang bisa digunakan di sana. Nah, kalau misalnya itu tidak ada, kita bisa menggunakan tempat yang datar, bersih dan hangat, ya. Jadi selain itu juga akan dipersiapkan 2 handuk yang bersih dan kering. Sebelum bayi lahir, semua peralatan itu, semua yang dibutuhkan itu sudah dihangatkan terlebih dahulu. Jika kita menggunakan tempat yang datar atau meja yang datar untuk tempat resusitasi, kita perlu alat tambahan yaitu berupa lampu. Nah, lampu di sini dengan cahaya 60 wattnya 60, kemudian jarak lampu ke bayi itu adalah 60 cm. Selain itu, kita menyiapkan 2 handuk. Nah, 2 handuk di sini yang pastinya handuknya sudah dalam keadaan hangat. Handuk yang pertama kita gunakan untuk melap atau mengeringkan tubuh bayi. Handuk yang kedua kita gunakan untuk membungkus tubuh bayi agar tetap hangat. Selain handuk yang kita siapkan, kita juga menyiapkan kain pembungkus atau kain yang sudah digulung. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyanggah tubuh atau menyanggah bahu bayi. Jadi untuk membantu bayi membuka jalan nafas agar jalan nafasnya itu terbuka, jadi perlu pengganjal bahunya. Kemudian kita juga akan membutuhkan alat penghisap lendir. Di sini kita siapkan adalah Dilly suction. Nah, jadi ini bisa untuk menghisap lendir pada mulut dan hidung bayi. Selain Dilly suction ini, kita juga bisa menggunakan alat penghisap atau selang suctionnya. Nah, itu sebenarnya lebih bagus dibandingkan kita memakai Dilly tadi, karena kalau kita menggunakan selang suction itu ukurannya lebih kecil dan bisa kita sesuaikan dengan ukuran bayi juga. Selain itu juga tekanannya bisa diatur. Berikutnya kita perlu menyiapkan juga alat penghantar udara. Nah, alat penghantar udara atau oksigen kita membutuhkan ada yang namanya sumkup dan balonnya. Nah,
kuat atau bernafas tanpa kesulitan. Yang ketiga, apakah bayi bergerak aktif, tonus ototnya. Kemudian yang keempat, apakah terdapat mekonium di dalam air ketubannya. Kalau terdapat mekonium di dalam ketuban, air ketubannya akan berwarna hijau. Jika penilaian tersebut kita mendapatkan jawabannya semuanya iya, maka bayi akan diletakkan di dada ibu atau di perut ibu. Kemudian kita lakukan berikan kehangatan kepada bayi, jaga jalan nafasnya untuk tetap terbuka. Kemudian yang ketiga adalah keringkan bayinya. Nah, itu semua jika jawabannya iya. Tapi kalau misalnya salah satu kita temukan jawabannya tidak, maka kita akan melakukan atau melanjutkan kepada tahapan untuk melakukan resusitasi. Jadi untuk prosedur resusitasi neonatus ini sebenarnya kondisinya itu kita sebagai perawat atau tim resusitasi sudah dalam keadaan siap untuk menerima bayi segera setelah lahir. Jadi setelah bayi lahir kita sudah tahu kondisinya seperti apa dan akan dilakukan resusitasi. Maka situasinya di sana adalah kita sudah memakai APD lengkap, ya. Jadi di prosedur mungkin tidak dijelaskan kapan kita mencuci tangan, kapan kita memasang handscoon. Tapi itu semua kita sudah siap dalam kondisi kita sudah terpasang APD atau sebelumnya sudah mencuci tangan. Jadi di sini saya langsung contohkan bahwa saya sudah terpasang APD, ya. Nah, kemudian juga kita memakai semuanya, perlengkapannya adalah steril. Jadi di sini situasinya adalah saat kita tahu bahwa salah satu dari pertanyaan tersebut jawabannya adalah tidak, kita langsung terima bayinya dari tim yang sudah membantu proses persalinan. Nah, di sini kita terima bayinya dengan menggunakan handuk atau kain bersih yang sudah hangat atau dihangatkan sebelumnya. Jadi bayi kita terima. Setelah kita terima, bayi akan langsung kita letakkan di infant warmer atau radiant warmer. Dan kehangatannya sudah diatur sebelumnya. Atau kalau tidak ada infant atau radiant warmer, kita dapat meletakkan bayi pada meja resusitasi yang sudah ada lampu di dekatnya untuk menghangatkan atau memberikan penerangan di sana. Jadi bayi akan diletakkan dulu di infant warmer atau di meja yang datar yang bersih dan hangat, kemudian dialasi dengan kain yang hangat. Kemudian ada lampu 60 watt. Setelah bayi kita terima, kita akan meletakkan bayi di tempat yang datar atau di meja resusitasi. Kemudian diberikan lampu 60 watt dan kita tetap jaga bayi dalam keadaan hangat, yaitu kita mengeringkan bayi, mengeringkan tubuh bayi, ya, memberikan dia atau mengatur posisinya supinasi. Kemudian kita juga akan mengganjal bahu bayi untuk membuka jalan nafas bayi. Pakai pengganjal bahu. Jadi kita posisikan bayi supinasi dan kita ganjal bahunya supaya jalan nafasnya terbuka. Kita lihat mulutnya, apakah ada cairan atau sesuatu di dalam mulut atau hidungnya yang dapat menghambat jalan nafas bayi. Kemudian kita dapat melakukan penghisapan lendir tersebut. Nah, penghisapan lendir kita dapat gunakan di lisaksian tadi, ya. Untuk penghisapan lendir kita dapat memposisikan ke salah satu sisi untuk kepala bayi ini, yang mana untuk memudahkan kita nanti melihat cairan itu terkumpul di satu sisi. Nah, untuk penghisapan ini, kalau kita menggunakan bola karet atau balon karet ini di suction ini, kita pencet terlebih dahulu di luar, ya. Di luar kita pencet, baru kita lepas tekanannya ini waktu kita masukkan alat ini ke dalam mulut bayi. Jadi diawali dengan mulutnya terlebih dahulu. Nah, dia menghisap, baru dikeluarkan cairannya, dipencet lagi, dikeluarkan cairannya pada bengkok. Untuk penghisapan mulut itu kedalamannya tidak lebih dari 5 cm. Setelah kita lakukan penghisapan 2 kali atau sampai 3 kali di mulut,
ventilasi pada tubuh bayi. Untuk melakukan stimulasi atau rangsangan taktil pada bayi, ini juga kita lakukan untuk merangsang bayi itu dapat merespon atau bernafas atau menangis ya. Nah, kita dapat menggosok telapak kakinya atau menyentil tumitnya. Ini untuk memberikan rangsangan ya. Kemudian kita bisa lanjutkan menggosok punggung, kemudian menggosok perut, dada, dan tungkai bayi ya. Kita lakukan itu semua supaya bayinya dapat merespon. Setelah melakukan stimulasi atau rangsangan taktil tadi, kita tetap jaga bayinya dalam kondisi tertutup. Bagian tubuhnya yang dibiarkan terbuka itu hanya dada dan muka bayi ya. Kemudian kita lakukan evaluasi terhadap pernafasan bayi. Lakukan penilaian terhadap pernafasan dengan melihat pengembangan atau gerakan dinding dada bayi. Kemudian kita juga akan nilai frekuensi jantung bayi. Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu adalah apakah bayinya bernafas megap-megap atau apnu, terjadi henti nafas. Atau kita akan periksa denyut jantungnya. Denyut jantung ini jika dia lebih dari 100 kali per menit. Kemudian kalau misalnya bayinya bernafas spontan setelah kita evaluasi, kita dapat melakukan perawatan rutin. Tapi kalau kita temukan bayinya megap-megap atau apnu, kemudian frekuensi jantung yang kurang dari 100 kali per menit, kita akan melakukan ventilasi tekanan positif atau VTP. Tahapan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Kita lakukan penilaian pernafasan terhadap bayi dengan melihat pergerakan dinding dada atau pengembangan dada bayi. Kemudian kita juga melakukan penilaian terhadap frekuensi jantung. Bila kita temukan bayi bernafas megap-megap atau apnu atau yang disebut juga henti nafas, kemudian frekuensi jantungnya kurang dari 100 kali per menit, kita lakukan ventilasi tekanan positif atau VTP. Jika kita temukan bayi bernafas spontan, kemudian bayi juga frekuensi jantungnya itu lebih dari 100 kali per menit, kita berikan perawatan rutin. Namun, bila kita temukan bayi misalnya bernafas dangkal, kemudian sianosisnya menetap, kita akan pasang oksimetri atau pulse oksimetri, kemudian juga bayi harus dipasang CPAP. Jika kita lakukan penilaian tadi sudah selesai kita lakukan, yang pertama tadi kita lakukan evaluasi ya. Kita evaluasi pernafasan. Pernafasan itu termasuk pada usaha nafas bayi, kemudian frekuensi nafas kalau bisa dihitung, kemudian apakah bayinya menangis kuat atau tidak, yang kita lihat megap-megap atau apnu. Kemudian kita hitung frekuensi jantungnya. Frekuensi jantung kita hitung dengan menggunakan stetoskop ya. Stetoskop kita pasang, kemudian kita hitung frekuensi jantungnya atau denyut jantungnya di nadia apikalnya. Kemudian kita juga melihat warna kulit bayi atau oksimetrinya. Kita lihat kalau dia sudah dipasang oksimetri, kita lihat saturasi oksigennya berapa. Setelah itu, kalau misalnya kita dapatkan bayinya itu bernafas megap-megap, kemudian bayi juga frekuensi jantungnya kurang dari 100 kali per menit, maka kita akan melakukan ventilasi tekanan positif. Nah, untuk melakukan ventilasi tekanan positif, kita memerlukan sungkup dan balonnya. Nah, di sini kita akan pasang sungkup itu dengan cara membuka jalan nafas bayi. Tadi posisinya ini seperti yang tadi ya, ekstensi kepalanya, terbuka jalan nafasnya. Kemudian kita pasang sungkup ini pada hidung dan mulut bayi. Jadi menutupi hidung dan mulut bayi. Ibu jari dan telunjuk ini menekan sungkup, kemudian jari ketiga, keempat, dan kelima itu menahan mandibula. Saat kita memasang sungkup ini ke bayi, itu kita pastikan hidung dan mulut bayi masuk ke dalam sungkup. Tidak ada sungkupnya ini yang keluar atau keluar udara dari dalamnya ya. Pastikan semuanya masuk. Ibu jari dan jari telunjuk itu menahan sungkup, kemudian jari ketiga, keempat, dan kelima itu menahan mandibula. Jadi ini terangkat ke atas sehingga jalan nafasnya
terbuka. Kemudian kita akan melakukan ventilasi. Percobaan kita lakukan 2 kali dengan cara pencet balon sungkupnya 2 kali. Nah, sebelumnya kita pencet dulu di luar ya. Kita rasakan di punggung tangan, apakah terasa udaranya atau tidak. Berarti ada udaranya yang mengalir. Kemudian kita pencet lagi di sini 2 kali, apakah dada mengembang. Nah, kita lihat dadanya di sini, apakah dadanya mengembang atau tidak. Nah, kalau kita dapatkan dadanya mengembang, berarti ini pas masuk di hidung dan mulut bayi. Jadi udaranya masuk ke jalan nafas. Namun jika tidak, nah misalnya seperti ini. Nah, kita pencet 2 kali, dada tidak mengembang. Berarti kita perlu evaluasi lagi posisi bayinya. Ini penyanggah bahunya sudah pas atau belum, posisi kepala sudah pas atau belum. Kemudian kita periksa juga posisi sungkupnya sudah pas atau belum. Nah, kalau sudah kita perbaiki posisi tersebut, kita ulangi mencoba sekali lagi, 2 kali pencet. Nah, berarti sudah masuk tepat di jalan nafas bayi. Kemudian baru kita bisa melanjutkan melakukan ventilasi tekanan positif. Selanjutnya kita akan mulai melakukan ventilasi tekanan positif. Nah, tadi kita sudah cek bahwa ini sudah pas masuknya ke jalan nafas bayi. Jadi kita lakukan ventilasi sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Nah, caranya seperti ini. Kita hitung, ini 20 kali ya, jadi kita pasang stopwatchnya untuk 30 detik. Kita mulai, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Nah, kita lihat tidak ada pengembangan misalnya. Kita periksa lagi posisinya udah pas atau belum. Nah, jadi kita ulangi, kita cek lagi. Nah, kurang. Kita perbaiki dulu posisi sungkupnya. Kemudian kita ulangi. Nah, kemudian kita ulang, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Ini kayaknya diaduk aja deh. Jadi untuk melakukan ventilasi, kita akan pompa balonnya sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Jadi perlu kita siapkan juga stopwatchnya atau alat penghitung waktunya. Kita mulai dengan 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas, 4 lepas-lepas, 5 lepas-lepas, 6 lepas-lepas, 7 lepas-lepas, 8 lepas-lepas, 9 lepas-lepas, 10 lepas-lepas. Nah, itu sudah 20 kali dalam 30 detik. Berikutnya, setelah kita lakukan tadi pemberian ventilasi tekanan positif, kita akan melakukan evaluasi kembali terhadap bayi. Nafas bayi, apakah bayi sudah bernafas spontan atau belum? Ataukah bayi sudah menangis kuat atau sudah ada respon menangisnya? Kemudian, atau misalnya kita temukan bayi masih bernafas menggap-menggap kah itu, atau malah apnu. Kemudian juga kita lihat lagi, bila bayi tidak bernafas atau dia bernafas menggap-menggap, kita akan lanjutkan pemberian ventilasi 20 kali per 30 detik sampai 2-3 menit resusitasi. Jadi kita ulangi lagi, kalau misalnya bayi masih menggap-menggap atau susah bernafas, kita lanjutkan ventilasi seperti tadi 20 kali dalam 30 menit, 30 detik. Nah, itu kita lakukan 2-3 menit. Udah. Penilaian frekuensi jantung. Nah, frekuensi jantung kita nilai kembali. Kita nilai kembali apakah dia, kalau misalnya lebih dari 100 kali per menit, kita lakukan perawatan pasca resusitasi. Namun, bila frekuensi jantungnya tetap kurang dari 100 kali per menit, kita cek kembali apakah ventilasinya cukup adekuat. Kita lihat posisi kepala, kemudian apakah ada obstruksi jalan nafas, adakah perlekatan sungkup di bawah wajah, atau balon tidak bocor. Nah, jadi kita lihat lagi, ini sudah oke atau belum alat yang kita gunakan. Kemudian
bila ventilasi yang diberikan sudah adekuat tapi frekuensi jantungnya tetap kurang dari 100 kali per menit, lakukan intubasi endotrakeal. Nah, ini dilakukan oleh dokter. Lalu dilanjutkan lagi VTP selama 30 detik. VTP kita nilai kembali. Jadi setelah 30 detik VTP itu, kita nilai kembali, kita evaluasi kembali bayinya. Bila frekuensi jantungnya kurang dari 60 kali per menit, lakukan VTP disertai dengan kompresi dada. Untuk tahapan selanjutnya, tadi kita sudah evaluasi bahwa kita temukan bayi ini masih menggap-gap, kemudian frekuensi jantungnya kurang dari 60 kali per menit. Maka bayi harus diberikan ventilasi tekanan positif disertai dengan kompresi dada. Untuk melakukan VTP dan kompresi dada ini, kita butuh satu tenaga tambahan untuk membantu kita melakukan VTP dan kompresi. Jadi satu orang bisa membantu melakukan VTP dan kita sendiri akan melakukan kompresi dada. Tentukan lokasi kompresi dada. Yang kita lakukan adalah buat garis imajiner yang menghubungkan dua papila mame atau nipple line-nya. Nah, jadi dibuat garisnya di sini. Kemudian area kompresinya itu berada di antara nipple line dan processus sigmoideus. Nah, jadi ini garisnya, ini processus sigmoideusnya. Jadi kita dapat melakukan kompresinya di antara garis tersebut. Ya. Jadi setelah kita tentukan tadi area di mana kita melakukan kompresi di antara nipple line ini dan processus sigmoideus. Jadi di tengah-tengah sini. Nah, untuk melakukan kompresi dada ini ada tekniknya ibu jari dan ada teknik dua jari. Nah, teknik ibu jari dengan meletakkan ibu jari seperti ini, keduanya bertemu di tengah, kemudian jari lainnya itu melingkar ke belakang badan bayi, ya, seperti ini. Nah, kemudian teknik yang kedua adalah teknik dua jari atau two finger teknik. Nah, jadi yang digunakan adalah jari telunjuk dan jari tengah. Nah, seperti ini. Sedangkan ini digunakan dengan tangan dominan, ya. Di sini saya menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri saya itu melingkar di belakang tubuh bayi seperti ini. Nah, jadi dia ditekan seperti ini, ya. Saudara bisa lihat gambarnya itu pada daftar tiliknya atau panduan prosedur tindakannya. Lakukan kompresi dengan kedalaman sepertiga diameter antero-posterior dinding dada. Nah, bisa kita lakukan dengan ibu jari seperti ini, ya, atau dengan dua jari seperti ini. Lakukan penekanan dengan waktu yang lebih singkat dibanding saat kita melepaskan tekanan. Jadi kita tekan ini posisinya di sini, tekanannya itu lebih singkat kita tekan dibanding dengan kita melepaskan. Jadi waktu kita tekan, saat kita lepaskan itu ventilasinya akan kita tekan juga. Jadi ventilasinya masuk, ininya dilepas. Kemudian untuk melakukan kompresi ini dilakukan bergantian dengan VTP dengan perbandingan 3:1. Setiap 3 kali kompresi itu 1 kali ventilasi selama 30 detik. Nah, jadi totalnya adalah 45 kompresi ditambah dengan 15 ventilasi tekanan positif. Kita akan melakukan kompresi dan ventilasi. Nah, akan dimulai dengan kompresi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan ventilasi. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setelah kita lakukan satu siklus, kita akan mengevaluasi kembali kondisi bayi. Yang pertama kita evaluasi adalah bagaimana usaha nafas bayi, kemudian kita evaluasi lagi denyut jantung bayi. Kemudian kita juga lihat warna kulit atau kita lihat saturasinya dari oksimetrinya. Lakukan penilaian frekuensi jantung bila lebih dari 100 kali per menit. Lakukan perawatan bayi pasca resusitasi. Bila
frekuensi jantungnya kurang dari 100 kali per menit, kita lanjutkan pemberian VTP atau ventilasi tekanan positif yang 20 kali per 30 detik tadi. Kemudian bila frekuensi jantungnya kurang dari 60 kali per menit, berikan epinefrin intravena atau melalui pipa endotracheal tube secara cepat dengan dosis 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram. Setelah tadi kita lakukan evaluasi kembali, kita lihat bila bayi sudah bernafas spontan atau sudah ada usaha nafas bayi, kemudian warna kulit bayi sudah normal atau sudah terlihat warna pink atau kemerahan, bayi dapat kita berikan ke ibunya untuk melakukan skin to skin dengan ibu, atau bayi dapat disusui oleh ibu. Dan kondisi bayi memburuk, maka bayi harus dirujuk segera. Nah, untuk perujukan ini kita dapat tetap memberikan bantuan oksigen. Itulah video presentasi atau demonstrasi tentang tindakan resusitasi neonatus. Semoga bisa bermanfaat dan bisa saudara pelajari terkait dengan tindakan yang sudah dijelaskan pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.